Pria ini histeris saat melihat jasad anaknya di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Para relawan langsung mengevakuasi ayah korban ke tempat aman. Sebelumnya, 2 orang meninggal dunia dan 1 luka berat dalam kecelakaan antara 2 sepeda motor di Jalan Raya Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kedua korban tewas, Francisco Arya dan Reza Aditya, mengalami luka parah di kepala karena benturan. 3 orang korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mojokerto. Pak Ben, informasi di lapangan ini katanya mabuk yang Erick, gimana Pak Ben? Untuk kondisi apakah pengendara mabuk atau tidak kami belum bisa pastikan. Nanti pastinya dari tim medis yang memastikan itu. Kedua kendaraan korban kemudian dibawa petugas ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Ya, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silahkan. Baik, terima kasih Cabar dan Arlista. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup kondusif, lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Gatot Subroto ataupun Jalan Patimura yang akan menuju ke arah Blok M tampak cukup kondusif, lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Sudirman akan dialihkan menuju ke arah Senayan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan pada saat ini juga sedang diberlakukannya Car Free Day. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang melaksanakan olahraga pagi di kawasan ini. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 172 kasus laka lantas yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 15 orang luka berat dan 14 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 68% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur Anda, tetap berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Arlista dan juga Camar, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Selanjutnya kita ke informasi lain ini yang tadinya sempat kita perbincangkan. Dalam unggahan di media sosial, pemirsa, seorang wanita asal Indonesia tinggal di Inggris bangga anaknya mendapatkan paspor asing. Ya, viral di media sosial, warganet ramai-ramai mengkritik karena wanita ini dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket.
Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetia Ningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetia Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dari kasus yang sama, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyayangkan polemik yang muncul buntut unggahan di media sosial oleh alumninya Dwi Sasetia Ningtyas. Bahkan kini suami Tias bernama Arya Iwantoro yang juga alumnus LPDP terancam disanksi jika terbukti belum menyelesaikan kewajiban. Selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP angkat bicara terkait kontroversi seorang penerima beasiswa Dwi Sasetia Ningtyas yang pamer paspor anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris. Melalui akun Threads resmi, LPDP menyampaikan sejumlah tanggapan. Pertama, LPDP menegaskan bahwa tindakan Dwi Sasetia Ningtyas atau Tias tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP pada seluruh penerima beasiswa. Kedua, sesuai ketentuan, Tias yang menempuh studi selama 2 tahun wajib berkontribusi di Indonesia selama 5 tahun. Ketiga, Tias telah menuntaskan seluruh masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga LPDP tidak lagi memiliki ikatan hukum dengan Dwi. Kemudian yang keempat, LPDP akan berupaya berkomunikasi dengan Tias untuk mengimbau agar lebih bijak bermedia sosial, serta memahami kembali penerima beasiswa LPDP punya kewajiban kebangsaan untuk mengabdi pada negeri. Sementara itu, kelima terkait suami Tias bernama Arya Iwantoro yang merupakan alumnus LPDP diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi. Terkait hal tersebut, keenam LPDP akan memanggil Arya untuk meminta klarifikasi. LPDP juga akan lakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa jika Arya terbukti belum penuhi kewajiban. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Alista, ini pada pagi hari ini kita baru saja mendapatkan update bahwasannya sang suami disanksi untuk mengembalikan dana LPDP yang digunakan ya. Akhirnya pihak LPDP ini memutuskan dari suami DS harus mengembalikan itu berapa ratus juta, Camar. Belum biaya semesternya, biaya bulanan kehidupannya. Kalau pada saat dia menunaikan pendidikan di sana dan membawa anak serta istri, berarti kan ada tanggungan yang dibiayai oleh negara itu pun juga harus dikembalikan berarti kan? Tapi artinya ada hikmah di balik semuanya ya, Arista. Mungkin kalau tidak ada kasus ini mungkin juga tidak akan terungkap dan bisa menjadi pembelajaran bagi penerima beasiswa LPDP lain bahwasanya ada kewajiban pengabdian kepada negara selama 2 tahun ya. Masa bakti ya. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Merespon ramainya isu agar Undang-Undang KPK kembali ke versi lama, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal memastikan hingga saat ini tidak ada wacana untuk merevisi Undang-Undang KPK. Ya, pasalnya Undang-Undang KPK hasil revisi 2019 sudah berjalan sesuai aturan. Cucun menyebut jika ada usulan untuk merevisi Undang-Undang KPK harus sesuai mekanisme. Sebelumnya wacana revisi Undang-Undang KPK menyita perhatian publik setelah mantan pimpinan KPK Abraham Samad mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk kembali merevisi Undang-Undang KPK.
Hal tersebut untuk memperkuat KPK secara kelembagaan maupun kinerjanya dalam pengusutan pemberantasan korupsi. Tidak ada usulan apa-apa ke DPR juga ya. Jadi tetap kita konsisten apa undang-undang yang sudah jalan biarkan jalan. Kalau misalkan ada usul dari DPR atau dari pemerintah terkait undang apapun, bukan hanya undang-undang KPK ya, itu pasti ada mekanisme. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Forum Bloomberg New Economy 2026 di India. Saat menghadiri Forum Bloomberg New Economy 2026 di India, Jokowi membahas isu kedaulatan kecerdasan buatan atau AI sovereignty. Menurut Jokowi, AI sovereignty membutuhkan waktu yang lama, investasi besar, dan sumber daya yang maju. Diskusi yang berlangsung selama 1,5 jam ini juga dihadiri mantan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Menteri Informasi dan Penyiaran India Ashwini Vaishnaw, dan Chief Technology Officer Ericsson Erik Ekuden. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi telah menerima seluruh salinan dokumen ijazah Joko Widodo. Ya, ia menerima total 5 berkas ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo, Gubernur Jakarta, dan calon presiden. Bonatua Silalahi telah menerima salinan lengkap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salinan tanpa sensor ini diterima oleh Bonatua dari KPU Kota Surakarta, KPU Provinsi Jakarta, dan KPU Pusat. Terakhir, Bonatua menerima 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Kota Surakarta saat Jokowi menjadi wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Sebelumnya, Bonatua juga telah menerima 1 salinan ijazah Jokowi dari KPU Provinsi Jakarta saat Jokowi jadi gubernur, dan 2 salinan ijazah Jokowi dari KPU Pusat saat mengikuti Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, total berkas ijazah Jokowi yang diterima Bonatua ada 5 dan seluruhnya tanpa sensor. Dibukanya akses terhadap ijazah Joko Widodo ini setelah Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua yang menyatakan ijazah Jokowi bisa diakses oleh publik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Ya, dalam acara ini, Indonesia bersedia menjadi wakil komandan untuk pasukan stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan dan rekonstruksi di jalur Gaza. Indonesia pun siap mengirimkan 8.000 tentara sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force ke Gaza, Palestina. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the International Stabilization Force to make this peace work. Thank you very much. Indonesia juga ditunjuk menjadi wakil komandan untuk International Stabilization Force atau ISF. Pasukan ini akan mengawal perdamaian dan pembangunan di Gaza. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF.
Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 5 negara yang akan mengirimkan pasukan guna bergabung dalam ISF. Nantinya, pasukan dari kelima negara akan mengamankan wilayah perbatasan dan menstabilkan lingkungan di Gaza. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kepemimpinan Presiden Prabowo saat pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Ya, Trump juga menyebut tak berani melawannya. Pujian Trump disampaikan di hadapan kepala negara dan tokoh-tokoh internasional yang menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Secara terbuka, Trump menyampaikan kekagumannya terhadap karakter kepemimpinan Prabowo yang nilainya tegas dan juga disegani. A lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Ya pemirsa, sementara itu terkait dengan perjanjian perdagangan usai pertemuan dengan Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kedua negara membahas perjanjian perdagangan yang menguntungkan kedua negara. Bilateral sama Presiden Trump kemarin itu bahas apa aja sih? Ya, kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Ya, perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu, saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya. Kemarin Indonesia jadi negara satu-satunya yang di pertemuan bilateral setelah BOP, Pak. Mungkin ada pembahasan lebih dalam setelah itu, Pak. Intinya itu, kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya, berunding soal tarif itu, perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin Bapak ketemu pemimpin perusahaan-perusahaan investasi besar dunia, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. Ya. Amerika Serikat membatalkan dari Supreme Court arahan Bapak selanjutnya. Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, ya kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10%-nya menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Oke, terima kasih Pak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menjelaskan alasan penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander dalam misi Board of Peace. Dan ia juga menegaskan tidak ada iuran wajib keanggotaan dalam Board of Peace dan keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada setoran dana tertentu. Dalam penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander di Board of Peace, Menlu Sugiono mengatakan partisipasi Indonesia dalam ISF atau Pasukan Perdamaian Gaza tidak berkaitan dengan pengakuan hubungan diplomatik dengan pihak manapun. Misi ini merupakan penugasan penjagaan perdamaian yang terdiri dari berbagai negara dengan tujuan utama menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat sipil. Indonesia juga telah menyampaikan kafiat nasional atau batasan dan aturan khusus dalam pelaksanaan mandat Pasukan Perdamaian Gaza. Di antaranya tidak melakukan operasi militer, tidak terlibat dalam pelucutan senjata, serta tidak melakukan demilitarisasi. Peran pasukan Indonesia difokuskan pada penjagaan masyarakat sipil di kedua belah pihak, serta keterlibatan dalam upaya kemanusiaan. Ada 3 Deputy Commander, salah satunya adalah Deputy Commander bidang operasi, dan karena pasukan Indonesia juga merupakan yang terbanyak di sana, maka Deputy Commander operasi ini juga merupakan sesuatu yang penghormatan dan penghargaan lah terhadap track record Indonesia
kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan penjagaan perdamaian. Dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan di ISF. Sementara itu, Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa tidak ada iuran wajib keanggotaan dalam Board of Peace. Keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada setoran dana tertentu. Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Berarti Indonesia nggak akan bayar. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada kontribusi 1 miliar itu kan gitu. Mas menegaskan berarti ada Nggak, tunggu dulu, jelas dulu nih. Bukan kemudian kita sekarang karena belum bayar, kita bukan anggota Board of Peace loh. Menlu Sugiono menjelaskan, sejak awal Board of Peace bukanlah organisasi yang memperlakukan iuran keanggotaan sebagai syarat resmi. Oleh karena itu, status Indonesia sebagai anggota tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya setoran dana. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pasca bencana, warga di Kabupaten Pidijaya Aceh berbuka puasa di tenda darurat pengungsian. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Sindo Today.